Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di sini. Saya Yuni dan teman saya Ando dan juga teman saya Jose. Kami akan mempresentasikan video kami dengan tema nabi-nabi kecil dan juga nabi-nabi besar, yaitu Nabi Yeskiel dan juga Nabi Habakuk. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai Nabi Yeskel dan kitab Nabi Yeskel. Nah, Nabi Yeskel adalah nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel saat masa pembuangan di Babilonia. Nabi Yeskel merupakan seorang imam yang dipanggil menjadi nabi, yang berperan penting menyampaikan pesan dan penghiburan bagi umat Israel setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, kitab Yeskel berisi penglihatan, nubuat, dan pesan yang ia sampaikan selama pembuangan. Nah, teman-teman, ada juga latar belakang kehidupan Nabi Yeskel. Nabi Yeskel berasal dari keluarga imam dan ia dilatih sebagai imam. Ia hidup saat kerajaan Yehuda jatuh ke tangan Babilonia dan ikut dibuang ke sana. Nah, di pembuangan ia dipanggil Tuhan menjadi nabi, seperti tercatat dalam kitab Yeskel bab 1 ayat 1 sampai 3. Meski jauh dari tanah Israel, Yeskel menerima wahyu dalam bentuk penglihatan yang luar biasa dan tentang masa depan Israel dan bangsa-bangsa lain. Adapun pesan-pesan Nabi Yeskel. Nabi Yeskel diutus untuk menyampaikan pesan penghukuman Tuhan atas Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya, namun juga membawa janji pemulihan dan harapan. Kitab Yeskel penuh dengan simbol dan penglihatan luar biasa yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Nah, salah satu pesan utamanya adalah teguran atas ketidaksetiaan Israel, terutama dalam penyembahan berhala. Yeskel menegur para pemimpin yang menyimpang dan menubuatkan kehancuran Yerusalem karena dosa-dosa mereka, yang terdapat dalam kitab Yeskel bab 8 ayat 5 sampai 6. Di mana ia juga mengingatkan bahwa hukum Tuhan pasti datang, termasuk penyerbuan oleh Babilonia. Tetapi setelah hukuman, Tuhan berjanji akan memulihkan umatnya dan memberikan mereka hati yang baru serta mengembalikan mereka ke tanah nenek moyangnya. Terdapat dalam kitab Yeskel bab 36 ayat 24 sampai 28. Adapun kitab Nabi Yeskel. Kitab Nabi Yeskel terdiri dari 48 pasal yang berisi penglihatan, nubuat, dan pesan Tuhan. Nah, isinya mencakup nubuat tentang kehancuran Yerusalem, penghukuman bangsa-bangsa, dan janji pemulihan bangsa Israel. Salah satu bagian terkenal adalah penglihatan tulang-tulang. Yeskel 7:37, di mana tulang-tulang mati hidup kembali sebagai lambang pemulihan Israel, di mana Tuhan berkata, "Aku akan membuat nafas hidup masuk ke dalam kamu sehingga kamu akan hidup kembali." Terdapat dalam kitab Yeskel bab 37 ayat 5. Yeskel juga melihat penglihatan tentang sungai kehidupan dari bait Tuhan, terdapat dalam kitab Yeskel
bab 47 ayat 1-12, di mana membawa kesembuhan dan kehidupan sebagai simbol pemulihan rohani dan fisik bagi bangsa Israel. Nah, dari pembahasan mengenai Nabi Yehezkel dan kitab Nabi Yehezkel, dapat saya simpulkan bahwa Nabi Yehezkel adalah nabi penting dalam sejarah Israel, di mana ia menyampaikan pesan penghukuman Tuhan, tetapi juga mengharapkan dan janji pemulihan. Kitab Yehezkel juga mengajarkan bahwa Tuhan menegur karena dosa, namun tetap penuh kasih dan akan memulihkan yang bertobat. Lewat penglihatan luar biasa, Yehezkel menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang menyertai umatnya sepanjang zaman. Pada pembahasan berikut, saya akan membahas tentang Nabi Habakuk, pergumulan iman dan keadilan Tuhan. Nabi Habakuk adalah nabi kecil dalam Perjanjian Lama yang berdialog langsung dengan Tuhan mengenai keadilan dan penderitaan. Ia mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan kejahatan dan memakai bangsa yang lebih jahat atau bangsa Babel untuk menghukum Yehuda. Meski penuh pergumulan, kitab ini ditutup dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap berkuasa atas dunia. Sejarah dan latar belakang Nabi Habakuk. Nabi Habakuk hidup di akhir abad ke-7 sebelum Masehi, saat moral Yehuda merosot dan Babel menjadi ancaman besar. Ia mempertanyakan keadilan Tuhan karena orang jahat tampak berjaya sementara orang benar menderita. Kitab Habakuk terdiri dari 3 pasal yang berisi keluhan Habakuk dan jawaban Tuhan. Tuhan menjelaskan bahwa ia akan memakai Babel untuk menghukum Yehuda, tetapi ini justru menimbulkan pertanyaan baru, mengapa bangsa yang lebih jahat dipakai untuk menghukum? Tuhan menjawab bahwa keadilannya akan datang pada waktunya dan orang benar akan hidup oleh iman. Pesan profetik Nabi Habakuk. Yang pertama adalah pergumulan iman. Kita boleh bertanya kepada Tuhan, tapi tetap percaya pada kebijaksanaannya. Yang kedua, keadilan Tuhan pasti datang, di mana kejahatan pasti dihukum pada waktu Tuhan. Yang ketiga, orang benar hidup oleh iman. Terdapat dalam kitab Habakuk bab 2 ayat 4. Jadi dasar iman bahwa keselamatan datang lewat iman. Yang keempat, kejatuhan bangsa sombong, di mana Babel juga akan jatuh karena sombong dan kejam. Yang kelima, pujian di tengah kesulitan. Habakuk tetap memuji Tuhan walaupun itu keadaan sulit, karena imannya kuat. Relevansi Nabi Habakuk bagi gereja kontemporer. Yang pertama, kepercayaan di tengah ketidakpastian. Seperti Habakuk, orang percaya masa kini juga menghadapi ketidakpastian dan kejahatan. Namun, dia mengajarkan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Yang kedua, ketidakadilan bukan berarti Tuhan tidak peduli. Saat melihat ketidakadilan, kita diajak percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dan akan menegakkan keadilannya. Yang ketiga, hidup oleh iman. Prinsip bahwa orang benar hidup oleh iman tetap relevan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, pujian di tengah penderitaan. Habakuk mengajarkan bahwa iman sejati bersyukur bukan hanya dalam kelimpahan, tapi juga dalam kesulitan. Yang kelima, Tuhan berdaulat atas bangsa-bangsa. Seperti Babel yang jatuh, kekuatan dunia tidak kekal. Tuhan adalah penguasa sejati yang akan menegakkan kebenarannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kitab Habakuk mengajarkan tentang iman, keadilan, dan kepercayaan kepada Tuhan di tengah kesulitan. Habakuk mulai dengan keluhan,
tapi berakhir dengan keyakinan teguh kepada Allah. Pesan ini tetap relevan bagi gereja masa kini. Dalam keadaan sulit, orang benar tetap hidup oleh iman dan percaya pada kedaulatan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya Jose, terima kasih ya Ando. Kalian sudah mempresentasikan materi dengan tema nabi-nabi kecil dan juga nabi-nabi besar. Teman-teman, semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman dalam materi ini. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanya langsung di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.